au mepa petani in mama in futu man an fut wa avas an temba mama an futu man ten galon la to ne butu hen an palu ne man sosna an sosa na pena la paut nane haim am totseno wa da atone na kopisa me haim totsena ka atone na kona muti nun hala. Dan dia berjanji bahwa dia mau menikahi saya 3 bulan ke depan. Saya hamil. Saat saya hamil, saya SMS dia balas hanya bilang sabar. Tapi sudah 3 bulan itu juga dia tidak ke kos lagi. Terakhir kandungan saya berusia 4 bulan. Ibu saya dari sini ke Keva. Pas sampai di sana, ibu saya tanya, "Kamu hamil?" Saya tidak bisa sembunyi karena memang sudah kentara. Jika ada kondisi laki-laki dan perempuan itu sudah menjalin hubungan, katakan dalam pacaran ya, dan kemudian pada satu saat sudah berkomitmen untuk menikah, tetapi ketika yang perempuan sudah hamil dan akan memiliki anak, kemudian ditinggalkan oleh laki-laki, itu tergolong ingkar janji menikah karena dia melakukan sebuah penipuan. Dan kalau ingkar janji menikah, sesungguhnya ini kejahatan kemanusiaan karena dia masuk dalam eksploitasi seksual. Dia menolak. Itu pagi kami langsung ke kantor Yabiku lapor di situ. Biasanya kami pulang, didampingi dari Yabiku juga dengan jawaban dia, "Iya, saya terima kembali istri dan anak saya." Sebulan dia tidak mau bertanggung jawab lagi. Kami pulang ke Yabiku, kami bilang dia sudah kabur. Terakhir kami dengan Yabiku pergi ke Polsek Nemuti, pergi lapor, tapi dari ke Polsek Nemuti suruh pegawai dari Yabiku dengan Bapak Desa, dengan orang tua saya ke Bapak Desa Nunhala ke rumahnya. Hampir semua perjalanan ini didampingi oleh anggota Paralega. Layanan berbasis komunitas sebetulnya berawal dari bagaimana Yabiku melakukan pelayanannya dalam proses pendampingan kasus.
Semenjak 99 YABIKU ada dan mulai beraktivitas dengan isu utama adalah pendampingan korban kekerasan. Di situ ada pembelajaran yang YABIKU dapati. Yang pertama, bahwa kasus itu terjadi. Dalam terjadinya kasus itu juga ada proses penyelesaian. Tetapi hal yang diperoleh adalah dari proses penyelesaian itu ternyata tidak menguntungkan bagi korban. Ya. Kenapa tidak ketika korban yang sudah datang melapor dan berstatus korban, kesepakatan denda misalnya yang diadakan itu juga tidak berdampak pada kebutuhan daripada si korban itu. Dulu sebelum paralegal masuk di Kuanet, saya sebagai tokoh adat, kalau ada masalah apa saja harus saya duluan. Tokoh adat harus terima duluan masalah apa saja. Jadi itu uang harus 50, supi 1 botol. Itu naik dulu, proses penyelesaian itu harus naik dulu di meja. Tapi sesudah paralegal, masalah-masalah apa saja tidak ada dia punya upahnya. Tidak ada supi, tidak ada uang, kosong. Kami hanya korban saja. Proses-proses penyelesaian ini yang juga turut membuat YABIKU untuk bagaimana bersama komunitas membentuk sistem perlindungan yang ada di komunitas. Pada tahun 2011 kami didatangi oleh salah satu LSM dan di situ diasesmenkan kami waktu itu dalam hal ini YABIKU. Nah, waktu pelatihan di Ariasta itu baru muncullah paralegal. Setelah kami mengikuti pelatihan, paralegal ini adalah orang-orang yang bukan hukum tetapi bisa menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Sampai saat ini ada 9 kasus yang kami tangani, yang mana itu kasusnya beragam. Yang pertama, yang salah satu itu eksploitasi seksual, yang lain KDRT, ada juga kasus penganiayaan. Syarat utama menjadi paralegal itu adalah bahwa mereka harus punya jiwa relawan, siap untuk membantu sesamanya yang membutuhkan, dan yang paling penting adalah mereka itu tidak menjadi pelaku tindak kekerasan. Itu yang menjadi syarat utama. Nah, mereka yang tergabung di kelompok itu dari unsurnya adalah tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ada tokoh perempuan, ada tokoh adat, tokoh agama, bahkan tokoh pemerintah. Sampai dengan saat ini sudah terdapat 5 wilayah yang memiliki paralegal. Dan karena kebutuhan masyarakat sendiri untuk membentuk sistem perlindungan, maka dikembangkan ke 5 wilayah lain lagi. Dan untuk wilayah dampingan YABIKU sehingga saat ini sudah 10 wilayah yang memiliki paralegal di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan ada 2 wilayah yang ada di Kabupaten Belu yang juga memiliki kelompok paralegal. Kami sebagai seorang relawan awalnya diberikan pemahaman bagaimana pertama kita sebagai seorang relawan itu tahu dan mengerti tugas fungsi kita. Waktu tidaklah mudah kalau menjadi anggota paralegal, dengan rela dan berkorban untuk mengurus korban yang datang walaupun begitu jauh. Kami harus rela dan jalan begitu jauh dengan susah payah, kami harus berjuang untuk mengamankan korban. Waktu menjadi paralegal, namanya ada korban yang datang melaporkan dengan
dari ketua paralegal menelpon anggota paralegal, kami semua anggota paralegal harus siap untuk melayani korban yang datang melapor. Kasus penganiayaan itu yang membuat kami ya sedikit mengalami kesulitan pada awal itu. Kami mendapat pengaduan itu jam 11 malam. Namun pada waktu itu saya informasikan kepada teman-teman, tetapi semua pulsa handphonenya kehabisan. Maka itu kami minta tolong kepada seorang frater yang pada waktu itu bertugas di sini. Kami minta tolong kepada frater ada pulsa, kami beritahu kepada teman-teman dan beritahu kepada aparat penegak hukum pada malam itu. Kekerasan perempuan ini lumayan banyak juga sejak saya ada di sini dan termasuk anak-anak ya. Tapi pelayanannya sama. Ya. Karena kita memang 2 dokter saja yang ada di sini yang menangani kasus-kasus kekerasan, baik anak atau perempuan. Untuk penanganan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat yang datang ke Polres TTU, khususnya Polres TTU, ya, mereka datang melapor ke KSPK. Terlebih dahulu membuat laporan pengaduan di SPK, dan di SPK tersebut dari petugas di kepolisian di SPK itu membuatkan laporan. Dan apabila ada mengalami luka, kekerasan, baik secara fisik maupun kekerasan seksual, sehingga dibuatkan juga untuk permintaan visum. Karena kita juga menunggu hasil visum ini untuk bisa membuktikan kasus tersebut layak atau tidaknya bisa sampai naik di pengadilan. Gitu. Lalu tugas-tugas mereka selain melakukan layanan, mereka juga melakukan kampanye untuk preventif, kampanye pencegahan. Salah satu bentuk sosialisasi itu pengumuman lewat mimbar, pembagian leaflet, habis itu juga diskusi tematik. Dari ketiga itu kami buat itu di dalam lingkungan kami dan untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana bentuk atau tindak kekerasan. Menjadi seorang paralegal juga sudah diizinkan untuk bisa bersama dengan korban sampai ke kepolisian. Maka itu juga mereka sudah terbangun kepercayaan mereka, dan itu menjadi satu bentuk dukungan yang datang dari luar. Lalu aparatur pemerintah juga mengakui kerja-kerja paralegal. Model pengakuannya diberikan melalui, kita kasih contoh, tanggal 16 Desember 2013 itu pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara memberikan plakat penghargaan kepada teman-teman paralegal karena memang tugas-tugas kemanusiaan yang mereka lakukan. Dengan paralegal, khususnya kami penyidik PPA, dengan paralegal ini sangat membantu, sehingga dari paralegal ini sangat membantu untuk pendampingan terhadap korban-korban kekerasan yang ada datang melapor ke Polres TTU. Nah, sehingga dengan korban itu merasa nyaman dan tidak ada rasa takut. Gitu. Ya, dari pemerintah ini saya berpikir-pikir bahwa memang saya juga kadang kasihan kalau namanya relawan ini kerjaannya ini tanpa upah. Saya mengakui itu karena selama beberapa kasus ini mereka memang garuk dari kantong sendiri. Saya juga berpikir bahwa ke depan ini kira-kira apa yang harus kita perhatikan mereka. Akhirnya saya mengambil suatu kesimpulan, satu jalan yang terbaik bahwa di 2016 ini kebetulan kami juga dari dana itu sudah mulai besar, terutama kami didokrak oleh dana desa. Kami sedikit akan mengalokasikan dana untuk paralegal ini, walaupun bukan diberi upah, tapi untuk menunjang kegiatan ini akan kami alokasikan.
masyarakat ketika terjadi kasus kekerasan dan diselesaikan di tingkat masyarakat, dan itu sebenarnya ada biaya administrasi, ada SOPI dan juga ada uang. Nah, kita melihat bahwa itu sebenarnya juga mengorbankan perempuan yang korban itu, tetapi ketika dibangun LBK justru administrasi itu tidak ada lagi. Panjang ini. Mama, setahun terakhir jadi paralegal, apa yang paling berat buat Mama? Tanganin kasus yang cukup berat ya. Di dalam rumah juga berat, di luar juga berat. Ya. Pada saat itu biasanya Mama bagaimana menyikapinya? Ya, harus sabar. Harus sabar dalam ini menangani kasus. Terus sabar dalam hadapin anak-anak ini juga pusing kalau anak-anak pagi-pagi mau berangkat ke sekolah, mau makan, mau jajan. Jajan kalau pas nggak ada uang udah, kitanya yang pusing. Iya. Masalah paralel ini kan kerjanya sukarela. Walaupun uang nggak ada, kantong kosong juga kami tetap jalan. Kami 10 orang ini pokoknya kerjasamanya yang kuat. Tetapi dalam berelawan juga tentunya mereka membutuhkan dukungan dana. Nah, yang Yabiku lakukan, Yabiku tidak memberikan dana. Tetapi ada upaya lain yang diberikan oleh Yabiku, dan ini untuk menjaga aspek keberlanjutan. Yabiku memberikan pelatihan soal teknis budidaya tanaman horti, juga bagaimana Yabiku mengkapasitasi paralegal maupun aparat desa yang ada di wilayah-wilayah paralegal dalam bidang pelatihan terkait advokasi anggaran. Bahwa ini kita tidak ada uang, tapi kita buat cara bagaimana sehingga ada uang di kas. Untuk itu kami membentukkan, kami 8 orang itu membuatkan satu arisan. Kemudian yang berikut itu dari Yabiku memfasilitaskan kami alat-alat pertanian, support kami benih, dan sudah menyiapkan lahan untuk penanaman hortikultura. Nah, di situ kami adakan penanaman sayur-sayuran. Nah, di situ yang kami hasil dari sayur-sayuran itu yang memenuhi kas. Ya, ini khusus untuk ibu-ibu, mereka menenun. Dan ini buat sarung, dan sarung ini mereka dijual. Jual itu datang dan bagi 2. Ya, misalnya 150 untuk ibu-ibu dan 50 masuk kas. Kami pikir bahwa kami itu dilahirkan oleh seorang wanita, punya saudari perempuan, dan bahkan nanti juga punya anak perempuan. Jangan sampai besok lusa ini kasus yang sama menimpa anak kita. Dan salah satu yang buat saya kuliah terus, saya tidak mau suatu kelak anak saya pindah tangan ke dia. Kalau dia datang dengan bawa ijazah dia, bawa dia itu sarjana. Kalau putus kuliah, dia datang bilang, saya ada ijazah sarjana, saya bisa kasih makan dia berapapun yang saya mau, pasti ada uangnya. Dan kamu tidak sekolah, kamu tidak punya hak untuk kasih hidup ini anak, begitu.
Tiga. 1, 2, 3. Korek damai, yes! Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke ya. Yo, 1, 2, 3. Yabiku pasti bisa.